Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai komoditas unggulan pertanian yang ada di Gresik, yaitu komoditas ikan laut dan ikan tawar, dan kaitannya dengan pandemi COVID-19. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada profil komoditas ikan laut dan ikan tawar. Yang kedua ada data permintaan dan produksi ikan laut dan ikan tawar. Yang ketiga ada potensi produksi dan pasar di tengah kondisi pandemi. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Dan yang kelima ada strategi pemerintah. Pada poin yang pertama, saya akan membahas mengenai profil komoditas ikan laut dan ikan tawar. Di daerah pesisir dekat pantai utara Jawa seperti Gresik, terdapat lahan yang luas untuk bertani. Banyak petani di daerah Gresik yang memiliki lahan budidaya perairan yang menjanjikan. Di daerah Gresik, banyak terdapat lahan milik petani yang membudidayakan ikan dan udang. Budidaya tersebut dianggap lebih menguntungkan oleh petani daripada bercocok tanam. Banyak petani yang hanya mengandalkan pekerjaan sebagai budidaya ikan dan udang. Biasanya, ikan yang dibudidayakan adalah jenis ikan tawar seperti tumbro, lele, bandeng, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua yaitu data mengenai permintaan dan produksi. Dampak COVID-19 memang sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga membuat hasil perekonomian itu menurun drastis. Hal itu seperti yang dialami para nelayan Pantura Gresik yang mengeluh dengan turunnya harga ikan juga minimnya permintaan di pasaran. Selain itu, sejumlah perusahaan yang biasa menerima pasokan ikan nelayan juga tutup. Alasannya karena ikan tersebut tidak bisa dikirim ke luar negeri. Sejak himbauan dari pemerintah, diberlakukan juga mengantisipasi penyebaran COVID-19. Saat ini, banyak warga yang mengurangi aktivitasnya untuk keluar rumah, sehingga mereka enggan datang untuk membeli hasil tangkapan ikan para nelayan dijual di tempat pasar ikan. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai potensi produksi dan pasar di tengah kondisi pandemi. Wabah COVID-19 berdampak pada penutupan ekspor dan juga penutupan pada rumah makan atau restoran. Penjualan ikan laut hasil tangkapan nelayan saat ini mengalami penurunan harga jual. Penutupan ekspor sendiri membuat melimpahnya ikan yang tidak terserap oleh pasar, sehingga hal itu menyebabkan harga jual ikan yang anjlok. Contohnya, harga jual ikan pada tongkol yang biasa dijual oleh nelayan bawean seharga 25.000 per ekornya, namun pada saat ini harga ikan tongkol anjlok menjadi 10.000 per ekornya. Biasanya, pasar ekspor sendiri menjadi harapan bagi nelayan karena ikannya akan laku. Dan penurunan harga jual ini juga disebabkan oleh rumah makan atau restoran yang biasanya membeli ikan dari nelayan bawean itu tutup, sehingga otomatis ikan yang dijual itu menjadi turun dan juga orderan nelayan itu menjadi sepi. Jadi otomatis dampak virus corona atau COVID-19 juga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai kebijakan dari pemerintah. Untuk kebijakan yang pertama yaitu membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti negara Korea dan negara Jepang. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terpenting yaitu membantu nelayan mengenai perekonomiannya dan juga dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut. Untuk yang kedua yaitu mengeluarkan kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan yang didistribusikan secara online dan juga percepatan implementasi sistem resi gudang. Yang ketiga yaitu penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo ditambah dengan kemudahan distribusi produk KP. Untuk poin yang kelima yaitu mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan Kemensos agar terjadi sinergi yang berdampak langsung terhadap masyarakat berupa penyaluran bahan baku ikan segar maupun olahan dengan cara bantuan non-tunai yang sebagian dari itu nanti dibelikan ikan. Demikian video dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.